Mereka baru saja selesai sidang cerai. Suasana hati terasa agak pahit. 14 tahun pernikahan ini ditutup dengan kata-kata sindiran satu sama lain. Suami menyalahkan istri tidak pengertian. Istri menyalahkan suami tidak perhatian. Mereka akhiri percakapan dengan jabat tangan yang tak ikhlas. Malam itu, Jinju pulang naik bus. Sepanjang perjalanan, dia terus menatap cincin nikah mereka. Entah sejak kapan mereka menjadi tak bahagia dan saling membenci. Begitu juga dengan Bandu. Dia minum-minum sendirian sambil menatap cincin nikah mereka. Serasa buang-buang waktu membina rumah tangga yang tak bahagia selama 14 tahun. Bandu emosi melihat cincin nikah itu. Jinju kemudian melepas cincin itu dan dibuang ke jalan. Bandu juga melepas cincin dan buang ke halaman rumah. Seketika terasa goncangan yang hebat, Jinju terkejut. Bandu juga terkejut. Dia segera buka pintu, dan tanya pada orang tuanya, apakah barusan tuh gempa? Jinju juga menceritakan pada sopir bus barusan ada gempa. Namun, ternyata hanya mereka berdua yang merasakan goncangan itu. Orang lain gak ada yang tahu. Cincin nikah yang dibuang pun seketika lenyap. Besok paginya, Bandu bangun minta emak bikinkan sup toge yang pedas. Emak gak melayani permintaan itu. Pagi-pagi minta sarapan sup toge, kayak orang yang baru semalam habis mabuk saja. Karena ditolak emak, Bandu belanja ke warung. Dalam perjalanan, dia sempat melihat ada truk fogging yang lewat, bocil-bocil pada berlarian di belakang menikmati asapnya. Bandu heran, zaman sekarang ini masih juga ada truk fogging. Begitu sampai di warung, Bandu lebih heran lagi, mengapa tanggal kadaluarsa di bungkusan mie instan menjadi aneh. Kok semuanya tertata tahun 99? Bandu tanya ke pemilik warung. Dia pun jadi kaget, kok ibu warung tiba-tiba jadi muda. Lebih kaget lagi pas melihat dirinya di cermin, kok tiba-tiba terlihat muda. Bandu berlari ke rumah, kok muka emak masih kencang, kok ayah gak ubanan. Sekali melihat kalender, kok sekarang jadi tahun 99. Ada apa ini? Sama seperti Bandu, Jinju bangun-bangun juga terkejut. Dia melihat emak duduk nyata di depannya. Jinju sangat rindu pada almarhum emak. Dia langsung memeluk emak dan meratapi nasib. Jinju minta maaf karena baru saja semalam cerai. Cukup tahu, masih banyak orang Asia menganggap cerai adalah suatu aib keluarga, jadi hal itu tabu dibicarakan kemana-mana. Jinju memeluk emak erat-erat. Emak pun terheran-heran. Pagi-pagi anak gadisnya sudah salah minum obat. Emak memukul Jinju agar berhenti bicara ngawur. Pukulan yang keras itu mengingatkan Jinju ini bukan mimpi. Jinju bingung. Begitu melihat kalender, dia telah kembali ke masa kuliah 18 tahun yang lalu. Dekorasi kamar terasa begitu nostalgia. Ada bedak jadul, baju jadul, serta komik jadul. Jinju serasa dapat rejeki nomplok. Tiba-tiba dikasih bonus untuk mimpi masa kuliah ketika masih ada emak di sisinya. Jinju terus mengekori emak, kemana saja emak pergi, dari ruang tamu, ruang makan, hingga ke toilet. Gak puas-puas dia menatap emak. Tingkah laku Jinju yang aneh ini membuat emak risih. Dia pun diusir ke sekolah. Setelah Bandu merasa dia sedang berada dalam mimpi masa muda dulu, dia pun puas-puasin berkaca. Perutnya yang masih flat terlihat begitu seksi. Tubuhnya pun terasa jauh lebih energik, tentunya di usia 20 tahun ini. Semua orang juga punya stamina yang oke, energi yang gak pernah habis-habis dipakai. Setiba di kampus, suasana langsung terasa nostalgia. Dari tempat nongki dulu, hingga fashion kampus yang jadul. Benar-benar terasa sangat menyenangkan. Jinju juga punya perasaan yang sama. Begitu sampai di kampus, wah, indahnya orang berpacaran di sekolah. Wah, senangnya anak-anak begitu semangat nari. Wah, pipi terlihat warna merah merona. Wah, kulit juga terasa begitu kencang. Memang masa muda adalah masa yang paling menyenangkan. Jinju jalan dan jalan. Bandu jalan dan jalan. Mereka pun ketemuan. Jinju tiba-tiba teringat sewaktu mau cerai, Bandu pernah mengatakan hidupnya jadi berantakan semenjak nikah. Andai kata waktu bisa diulang, dia tak mau bertemu dengan Jinju. Begitu juga dengan Bandu, dia teringat Jinju pernah mengatakan, dia ingin mengulang semua dari awal. Andai kata waktu bisa terulang kembali, mereka tak seharusnya bertemu. Begitu melihat satu sama yang lain, Jinju dan Bandu kemudian berpapasan layaknya seperti orang asing.